Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Adila Anwar dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema atau judul mengenai menggabungkan niat ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Apakah bisa? Nah, sebelum kita akan ke pembahasan, mari kita ketahui apa itu niat. Nah, teman-teman, niat adalah merupakan rukun yang sangat penting dalam setiap ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi, oleh karena itu, niat yang akan menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Dalam bentuk praktik sehari-hari, sering muncul pertanyaan, apakah dua niat ibadah boleh digabung dalam satu amalan atau tidak boleh seperti itu? Bagaimana ibadahnya, sah atau tidak? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi pembahasan inilah yang dikenal dalam fikih dengan istilah tasyrikun niyah, yaitu penggabungan niat tersebut. Jadi secara umum penggabungan niat diperbolehkan, tetapi tidak dalam semua keadaan. Para ulama membaginya menjadi empat bentuk dalam penggabungan niat ini. Kita akan bahas satu persatu apa saja. Nah, yang pertama, keduanya sama-sama sah. Hal ini terjadi jika dua ibadah masih sejenis dan salah satunya bukan ibadah yang berdiri sendiri. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti menggabungkan niat mandi wajib dengan mandi sunnah Jumat, sehingga satu kali mandi sudah mencakup keduanya gitu. Jadi niat mandi wajib dengan mandi sunnah Jumat, jadi sehingga satu kali mandi itu sudah cukup untuk keduanya. Jadi udah dapat mandi wajibnya, udah dapat mandi sunnahnya gitu. Kenapa? Karena satu jenis tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sah hanya ibadah fardunya saja. Contohnya seperti seseorang menggabungkan sholat zuhur dengan niat sholat sunnah rawatib. Dalam kondisi ini sholat fardunya tetap sah, sedangkan niat sunnahnya yang tadi untuk sholat rawatib itu tidak dihitung karena rawatib merupakan ibadah yang berdiri sendiri tuh, jadi tidak bisa digabung. Jadi yang sah itu hanya untuk sholat fardunya saja, sunnahnya tidak dianggap kayak gitu, tidak dianggap sah. Dan yang ketiga, yang dihitung itu hanya sunnah, hanya ibadah sunnahnya saja. Misalnya, contohnya, ada seseorang melaksanakan sholat fardu sebelum waktunya karena mengira waktu itu sudah masuk sholat fardu gitu. Jadi mengira ini kayaknya udah azan gitu, tapi ketika sedang sholat baru azan, atau ternyata belum masuk waktunya gitu. Jadi sholat fardunya itu dianggap tidak sah, tetapi ibadah tersebut tetap bernilai sebagai sholat sunnah mutlak. Jadi tadi sholat itu tetap dianggap sebagai sholat sunnah, tetapi sholat zuhurnya nanti diulang lagi karena sebenarnya belum masuk ke waktu sholat zuhur. Jadi sholat yang tadi dianggap sunnah, sholat sunnah. Dan yang keempat, keduanya batal. Hal ini terjadi apabila dua ibadah yang sama-sama wajib dan memiliki tujuan berbeda itu digabungkan, seperti berniat sholat zuhur dan asar sekaligus dalam satu sholat. Jadi penggabungan seperti ini membuat ibadah menjadi tidak sah. Jadi ya udah, mau digabung aja tanpa ada uzur apapun, itu batal keduanya gitu. Dan agar penggabungan niat diperbolehkan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedua ibadah harus sejenis, misalnya sama-sama sholat atau sama-sama puasa. Dan yang kedua, keduanya dapat dilakukan pada waktu yang sama. Dan yang ketiga, kedua ibadah tidak saling mengiringi, melainkan berdiri sendiri. Dan yang keempat, tidak boleh menggabungkan dua ibadah yang sama-sama menjadi tujuan utama atau maksudah.
Yang kelima, niat utama itu harus ditujukan kepada ibadah yang lebih pokok, sedangkan ibadah yang lainnya itu mengikuti gitu. Jadi itu adalah sedikit jenis-jenis atau apa saja yang diperbolehkan dalam penggabungan niat, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam penggabungan niat antara sholat sunnah dan sholat fardu gitu. Jadi dalam praktiknya niat cukup dipantapkan di dalam hati. Jadi kita ketika sedang mempraktikannya itu yang penting yang utama adalah niat gitu. Jika penggabungan memang diperbolehkan, maka kedua niat dapat dihadirkan bersamaan. Namun, jika penggabungan yang tidak diperbolehkan, maka sebaiknya fokus pada niat ibadah yang utama saja, agar tidak menimbulkan keraguan dalam ibadah, agar niat kita itu semakin mantap gitu, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Nah, baik, itu adalah sedikit penjelasan mengenai penggabungan niat antara niat sholat fardu dan niat sholat sunnah. Jadi, sebagai kesimpulan, tasyrikun niyah itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan memiliki syarat yang jelas menurut para ulama. Jadi tidak semua ibadah dapat digabungkan. Oleh karena itu, memahami kaidah-kaidah fikih mengenai penggabungan niat itu sangat penting. Kenapa? Agar ibadah yang akan kita lakukan itu sah sesuai syariat dan memperoleh pahala dengan maksimal. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi